Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Halo, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah balik lagi ke YouTube channel OHM Academy. Dan hari ini teman-teman balik lagi bersama aku, Ayas. Hari ini Ayas bakal nemenin teman-teman untuk ngebahas soal literasi bahasa Indonesia yang jumlahnya ada 2. Nah, tapi sebelum mulai, ada baiknya jika teman-teman like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu ya, biar nggak ketinggalan info dan update video selanjutnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, ayo kita lanjut ke soal pertama. Perhatikan teks berikut. Belum lama ini, kita dikejutkan dengan berita korupsi dana bantuan sosial. Berita itu semakin menambah panjang kasus serupa. Sebagian masyarakat berkomentar, sudah separah itukah hati nurani kita sebagai manusia? Dana bantuan sosial yang mestinya digunakan untuk membantu warga, tetapi malah dikorupsi. Apakah ini gambaran nyata dari apa yang pernah dinyatakan Thomas Hobbes, filsuf Inggris yang dikenal dengan ungkapan Homo homini lupus? Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia saling menikam sesamanya. Jika kita mengamati lebih dalam, dunia binatang justru memberikan banyak pelajaran hidup bagi umat manusia. Gambaran itu bisa kita saksikan melalui tayangan video program New Atlantis Wild. Dalam video tersebut, disajikan adegan katak yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Meski katak bertubuh besar, jarang laba-laba itu mampu menjeratnya. Apakah katak itu akan dimangsa oleh laba-laba? Ternyata tidak. Di akhir video, terlihat laba-laba tidak membunuh katak karena telah merusak perangkapnya. Laba-laba melepaskan jeratan katak dan membiarkannya tetap hidup. Laba-laba tidak serakah untuk mengambil apa yang bukan haknya. Ia seolah menjadi teman bagi sesamanya, menolong katak yang terjerat menunggu nasib. Apakah kita bisa menirunya? Mampukah kita menunjukkan diri sebagai teman bagi sesama? Alih-alih menjadi homo homini lupus, alangkah eloknya bila kita menjadi sosok seperti yang diungkapkan Seneca, filsuf Romawi, Homo homini socius. Manusia adalah teman bagi sesama manusia. Bacalah pernyataan berikut. 1. Menurut Thomas Hobbes, manusia dapat menjadi pemangsa bagi sesamanya. 2. Homo homini socius merupakan hakikat manusia seperti binatang yang saling memangsa. 3. Jaring laba-laba sangat kuat dan mampu menjerat mangsa yang lebih besar seperti seekor katak. 4. Laba-laba akan memangsa dan memakan apapun yang tertangkap oleh jaring yang ia siapkan. 5. Manusia dapat belajar dari perilaku hewan dalam berinteraksi antar sesama pada kehidupan nyata. Manakah pernyataan yang benar? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 5. Dan E. 2, 3, dan 4. Silahkan teman-teman pause terlebih dahulu videonya untuk menjawab pertanyaan di atas. Jawaban yang tepat D. 1, 3, dan 5. Oke, mari kita analisa pernyataannya satu persatu. Dari pernyataan pertama, menurut Thomas Hobbes, manusia dapat menjadi pemangsa bagi sesamanya. Pernyataan tersebut benar, didukung oleh informasi berikut di dalam bacaan. Apakah ini gambaran nyata dari apa yang pernah dinyatakan Thomas Hobbes, filsuf Inggris yang dikenal dengan ungkapan Homo homini lupus? Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia saling menikam sesamanya. Pernyataan kedua. Homo homini socius merupakan hakikat manusia seperti binatang yang saling memangsa. Pernyataan tersebut salah, karena bertentangan dengan informasi berikut di dalam bacaan. Alih-alih menjadi homo homini lupus, alangkah elok bila kita menjadi sosok seperti yang diungkapkan Seneca, filsuf Romawi, Homo homini socius, manusia adalah teman bagi sesama manusia. Pernyataan ketiga. Jaring laba-laba sangat kuat dan mampu menjerat mangsa yang lebih besar seperti seekor katak. Pernyataan tersebut benar,
didukung oleh informasi berikut di dalam bacaan. Dalam video tersebut disajikan adegan katak yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Meski katak bertumbuh besar, jarang laba-laba itu mampu menjeratnya. Dalam video tersebut disajikan adegan katak yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Meski katak bertumbuh besar, jaring laba-laba itu mampu menjeratnya. Pernyataan keempat, laba-laba akan memangsa dan memakan apapun yang tertangkap oleh jaring yang disiapkan. Pernyataan tersebut salah, karena bertentangan dengan informasi berikut di dalam bacaan. Di akhir video, terlihat laba-laba tidak membunuh katak karena telah merusak perangkapnya. Laba-laba melepaskan jeratan katak dan membiarkannya tetap hidup. Pernyataan terakhir, manusia dapat belajar dari perilaku hewan dalam berinteraksi antar sesama pada kehidupan nyata. Pernyataan tersebut benar, didukung oleh informasi berikut di dalam bacaan. Jika kita mengamati lebih dalam, dunia binatang justru memberikan banyak pelajaran hidup bagi umat manusia. Maka, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang benar terdapat pada nomor 1, 3, dan 5. Soal selanjutnya. Simpulan yang tepat isi bacaan di atas adalah A. Perilaku manusia cenderung lebih jahat dan lebih buruk daripada perilaku binatang karena saling memangsa antar sesama. B. Manusia harus mampu bertahan dan bersaing dengan manusia lainnya dalam mempertahankan kehidupan di masyarakat. C. Prinsip Homo homini lupus merupakan salah satu bagian dari penanda perjalanan peradaban manusia pada masa lalu. D. Manusia harus mampu menggunakan nuraninya dalam bertindak dan berperilaku dengan menghargai dan menghormati antar sesama. Dan E. Prinsip Homo homini socius sangat cocok diterapkan pada masyarakat modern yang cenderung berperilaku individual. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu videonya untuk menjawab pertanyaan di atas. Jawaban yang tepat D. Manusia harus mampu menggunakan nuraninya dalam bertindak dan berperilaku dengan menghargai dan menghormati antar sesama. Oke teman-teman, mari kita identifikasi opsi jawaban pada soal untuk menemukan simpulan yang tepat untuk bacaan di atas. Oke, dari opsi A, perilaku manusia cenderung lebih jahat dan lebih buruk daripada perilaku binatang karena saling memangsa antar sesama. Tetapi di dalam teks hanya dinyatakan bahwa hewan memberikan pelajaran kehidupan manusia, bukan berarti perilaku manusia lebih jahat daripada hewan. Sehingga jawaban ini tidak tepat. Opsi B, manusia harus mampu bertahan dan bersaing dengan manusia lainnya dalam mempertahankan kehidupan di masyarakat. Jawaban ini tidak relevan dengan topik bacaan dalam teks karena informasi yang mendasarinya tidak diungkapkan di dalam bacaan. Opsi C, prinsip Homo homini lupus merupakan salah satu bagian dari penanda perjalanan peradaban manusia pada masa lalu. Jawaban ini tidak relevan dengan topik bacaan dalam teks karena informasi yang mendasarinya tidak diungkapkan di dalam bacaan. Opsi D, manusia harus mampu menggunakan nuraninya dalam bertindak dan berperilaku dengan menghargai dan menghormati antar sesama. Jawaban ini benar, sesuai dan relevan dengan isi teks yang ada. Hal ini merujuk pada kalimat terakhir bacaan, manusia adalah teman bagi sesama manusia. Yang artinya, manusia harus menggunakan nuraninya dalam bertindak agar menjadi teman bagi sesama dan merupakan solusi yang tepat terhadap masalah yang dipaparkan pada paragraf 1 dan 2. Opsi E, prinsip Homo homini socius sangat cocok diterapkan pada masyarakat modern yang cenderung berperilaku individual. Jawaban ini kurang tepat, karena dalam teks tidak menjelaskan perilaku individual manusia modern. Prinsip Homo homini socius adalah solusi untuk manusia yang cenderung bersikap Homo homini lupus, yang senang menyakiti antar sesamanya. Maka, berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa simpulan yang tepat dan relevan dengan isi teks yaitu opsi D. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Nah, gimana tuh dari 2 soal, teman-teman ada yang benar semua nggak? Atau mungkin ada yang nggak benar dua-duanya? Nah, itu tandanya kita harus belajar lebih giat lagi ya.
Dan semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa terbantu di dalam proses belajarnya. Semoga karena video ini juga, teman-teman bisa dilancarkan ujian UTBK-nya nanti. Dan semoga akan dipermudah pada saat mengerjakan soal nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.